Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Hari ini kita akan latihan lagi terkait dengan persiapan menghadapi tes KDCAT dengan kategori soal TIU. Nah, beberapa soal ini yang nanti akan saya bahas. Banyak dari teman-teman yang telah melaksanakan tes KDCAT tahun 2024 katanya soal-soal ini masuk ya. Tetapi pada intinya semua kisi-kisi tes KDCAT itu berpotensi masuk karena beda orang tentunya beda soal yang akan didapatkan nantinya. Tetapi kebanyakan dari teman-teman banyak mendapatkan soal-soal yang nanti akan kita bahas pada latihan di video ini. Jadi pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai. Sebelum itu bantu subscribe channel ini dan juga bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan materi dan juga latihan soal lainnya, silakan kalian cek di playlist ya. Sudah saya buat folder TWK, TIU, TKP, materi dan juga folder latihan soal. Jadi silakan kalian bisa scroll dan pelajari agar semakin matang dan siap dalam menghadapi tes SKDCAT. Baik, sebelum kita masuk ke latihan soal, saya akan bahas terlebih dahulu PR yang telah saya berikan di video sebelumnya terkait dengan pilihan negara. Ini ada implementasi dikaitkan dengan integritas ya. Kita baca terlebih dahulu, berikut ini perilaku sila keadilan sosial. Sila keadilan sosial, sila kelima ya, yang mencerminkan nilai integritas bagi bangsa dan negara adalah. Nah, jadi sila kelima ini berkaitan dengan nilai-nilai integritas. Kita lihat. Suka melakukan kegiatan membantu orang lain karena suatu saat kita akan dibantu oleh orang lain juga. Ini kepada implementasi sila kedua lebih tepatnya. Karena hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kemudian memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menyampaikan aspirasi, ini sila keempat. Tidak membedakan teman yang berbeda suku agar tercipta kedamaian, ini persatuan dan kesatuan ya. Masuknya kepada sila ketiga. Kemudian membiasakan hidup sederhana agar terhindar melakukan praktik korupsi. Nah, ini jawabannya. Karena pada sila kelima itu ada salah satu nilai Pancasila, yakni kita diajarkan untuk hidup tidak boros, hidup sederhana, hidup dengan hemat ya. Dan yang E adalah memberikan semua yang dimiliki untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Memberikan semua. Jadi kepentingan ya, kepentingan pribadi, kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini maksudnya adalah sila ketiga. Jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban yang D. Kita lihat. Nah, sikap integritas yang tercermin adalah sederhana, tidak menunjukkan kemewah-mewahan. Jadi pada 9 nilai integritas ada salah satu nilainya adalah sederhana ya. Sikapnya sederhana. Hal tersebut juga selaras dengan implementasi nilai sila kelima untuk hidup dengan hemat atau tidak boros. Jadi jawaban yang tepat untuk PR ini adalah jawaban yang D. Membiasakan hidup sederhana agar terhindar melakukan praktik korupsi. Nah, ini jawaban yang tepat. Baik, kita masuk ke latihan yang pertama. Ini soal deret angka. Nah, tahun ini kata teman-teman ya yang sudah melaksanakan tes KDCAT, soal deret ini banyak mereka mendapatkan. Ada yang 2, 3, ada yang 4 soal ya. Dan rata-rata soal deretnya itu mereka bilang bilangannya itu di bawah ribuan. Jadi bisa ratusan, bisa puluhan ya, atau bisa bilangan satuan. Nah, kita tulis terlebih dahulu untuk soal yang pertama ini apa jawabannya dan kita lihat polanya ya. 3, 15, 6, 30, 9, 60. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi 2 yang ditanyakan. Saya pernah bilang dan bahas ya di materi deret angka bahwa deret angka itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada bilangannya selalu naik. Nah, bilangannya selalu naik ya. Jadi kalau selalu naik itu misalnya 3, 6, 8, 10. Jadi angkanya itu selalu naik ke atas. Atau angkanya bilangannya selalu turun. Kalau selalu turun misalnya 15, 14 ya, 13, 12 itu selalu turun. Atau bilangan campuran. Nah, kalau bilangan campuran ini biasanya bilangannya itu ada angka yang naik, ada angka yang turun. Jadi bilangannya itu bercampur ya. Jadi tidak naik atau tidak turun untuk urutan dari bilangan dari deret ini. Nah, kalau soal ini masuk kategori ketiga ya. Jadi bilangan campuran. Nah, kalau bilangan campuran ini untuk pengerjaannya itu pasti menggunakan 2 operasi hitung. Ya. Entah itu perkalian
dan penjumlahan atau pembagian ya dan pengurangan. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya itu 3 ke 6 ya. Jadi kalau kita lihat polanya 3, 6, 9, 15, 30. Nah, ini polanya seperti ini. Artinya naik terus. Kalau soalnya naik itu bisa saja dikali atau penjumlahan ya. Kalau turun bisa dibagi atau pengurangan. Jadi angkanya selalu naik berarti menggunakan operasi hitung, perkalian dan penjumlahan. Nah, kita lihat ya. 3 ini lebih tepatnya ke sini, 3, 6. Nah, ini polanya. 3 ke 6 ini artinya ditambah ada penjumlahan, ya, ditambah 3. Kemudian 15 ke 30. Nah, 15 ke 30 ini apakah dijumlah ya, tapi lebih tepatnya ada dikali. Dikali 2. Oke. Kemudian selanjutnya 6 ke 9. Nah, ini bertambah berapa? Ternyata 3 juga ya. Berarti di sini juga bertambah 3. Nah, bertambah 3 berarti 9, 3, 12 ya. Nah, kita lihat yang mana ada 12-nya. Ternyata C dan A, berarti yang lain kita langsung eliminasi. Nah, kemudian kita lihat angka selanjutnya 30 ke 60 dikali 2. 60 dikali 2, 120. Oke ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, gampang kan? Sebenarnya untuk deret itu kalian harus paham pola soalnya dulu. Ini masuknya pola soalnya yang pertama ini selalu naik angkanya atau turun atau campuran. Kalau selalu naik berarti bisa saja perkalian, bisa saja penjumlahan ya. Kalau turun angkanya bisa pembagian, bisa pengurangan. Tapi kalau campuran berarti menggunakan 2 operasi hitung. Nah, itu ya. Kita lihat jawabannya. Nah, ini pola soal deret ya, pola soal deret berisolasi atau campuran. Jadi nama lainnya itu berisolasi ya. Nah, atau campuran. Berarti menggunakan 2 operasi hitung. Pola soal deret itu ada 3, naik terus. Yang seperti saya bilang tadi, bisa penjumlahan atau perkalian. Kalau turun terus angkanya, bisa pengurangan atau pembagian. Kalau berisolasi, menggunakan 2 operasi hitung. Oke, paham ya? Ini untuk soal deret. Intinya soal deret ini polanya itu selalu 3 ini yang digunakan dalam tes. Jadi banyak-banyak teman-teman latihan agar kalian bisa semakin banyak pola-pola soal ya, pola-pola jawaban yang kalian dapatkan. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini ada teman-teman juga yang banyak masuk katanya terkait dengan soal perbandingan. Nah, ini maksudnya soal perbandingan. Kita baca terlebih dahulu. Sebuah sekolahan sedang melaksanakan pembangunan gedung baru dan ditargetkan selesai dalam waktu 108 hari. Nah, soal perbandingan ini saat kita membaca soal langsung kita ilustrasikan, langsung kita tulis ya. Itu cara mengerjakannya. Kita lihat gedung baru selesai dalam 108 hari, berarti 108 hari. Nah, ya. Dengan jumlah pekerja 27 orang. 27 orang. Oke. Setelah pekerjaan memasuki hari ke-58, pekerja tertunda selama 5 hari. Berarti setelah pekerjaan masuk ke hari 58. Nah, sebelum tertunda berarti sudah dikerjakan 58. Kita kurang saja 108 kurang 58 berarti tinggal sisanya 50 hari. Berarti sisa 50 hari ini pekerjanya masih 27 orang ya. Belum dikurangi atau tertunda. Nah, barulah pekerjaan tertunda selama 5 hari baru dikurang 5 hari, berarti sisanya 45 hari ya. Nah, 45 hari. Karena cuaca tidak mendukung. Agar pekerjaan sesuai tepat waktu, jadi harus tetap selesai tepat waktu di hari 100 ke-8 ya. Maka berapa tambahan pekerja? Nah, ini X orang. Oke, tambahan pekerja. Nah, kalau soalnya seperti ini, yang ini langsung kita coret saja. Ini tidak kita perlukan untuk hitungan. Yang diperlukan adalah yang 2 ini. Nah, kemudian kita lihat ini masuknya perbandingan senilai atau berbalik nilai ya. Oke, kalau perbandingan senilai berarti kalau bertambah juga bertambah orangnya. Kalau berbalik tak senilai ya, bisa berkurang, di sini bertambah atau di sini bertambah, di sini berkurang. Nah, kita lihat. 50 hari ke 45 ini kan sudah jelas berkurang harinya. Artinya secara logika
Kalau harinya berkurang dan harus tepat waktu, berarti orangnya juga harus bertambah. Nah, min dan plus berarti ini perbandingan tak senilai. Tak senilai. Nah, kalau perbandingan tak senilai, kita langsung kali lurus saja ya. Jadi kita buat rumusnya seperti ini. 50/45 ya. Kemudian 27 per X atau yang ditanyakan. Dan kita balik, X-nya kita balik. 50 per 45. Ya. X 27. Nah, sebenarnya ini langsung saja bisa teman-teman ya, 45X. Tapi kalau kalian nanti takutnya bingung, buat saja secara manual seperti ini. Baru kita masukkan ke rumusnya ya. Jadi 45X ini kemudian 50 dikali 27. Oke. 45X 50 dikali 27 itu 1350. Nah, X 1350 dibagi 45. Kemudian X hasilnya adalah 30. Yang mana 30 berarti jawabannya adalah yang D. Nah, jadi seperti itu untuk menjawab soal perbandingan. Jadi banyak teman-teman yang mendapatkan soal-soal perbandingan seperti ini. Jadi memang kalian harus jeli ya dalam membaca soalnya. Karena kalau kalian tidak jeli, maka penghitungnya juga nanti angkanya juga itu akan salah ya. Jadi harus paham teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang D. Dan ini masuk kategori perbandingan tak senilai. Lanjut soal yang nomor 3. Hanya orang yang pintar bisa diterima di perusahaan Z. Nah, ini masuknya kategori soal silogisme ya. Kemudian beberapa pelamar yang memiliki jasa sarjana tidak terima di perusahaan Z. Katanya silogisme tahun ini hanya menggunakan 2 premis. Premis itu adalah satu kalimat. Nah, ini satu premis, ini 2 premis ya, atau premis keduanya. Jadi 2 kalimat. Hanya orang yang pintar bisa diterima di perusahaan Z, berapa pelamar yang memiliki jasa sarjana tidak diterima di perusahaan Z. Nah, kesimpulannya yang mana? Ini kita harus cari kesimpulannya. Oke, kalau soal seperti ini sebenarnya tidak perlu kita menggunakan rumus. Tetapi ingat, kalau ada kata beberapa, jawabannya pasti beberapa. Ya, kalau misalnya semua beberapa, jawabannya pasti beberapa. Tapi kalau tidak ada kata beberapa, ya bisa saja jawabannya semua atau bisa saja sesuai dengan konteks soal. Itu aturan yang pertama. Kemudian, jadi kalau misalnya ada kata semua atau beberapa ya dalam sebuah kalimat, jawabannya adalah beberapa ya. Nah, ini. Yang kedua adalah dalam soal silogisme kalau ada kata yang keterangannya berulang itu bukan jawabannya, pasti salah ya. Kata keterangan yang berulang di mana? Sini. Keterangan ya, ingat menerangkan sesuatu. Diterima di perusahaan Z, diterima di perusahaan Z. Nah, ini pasti bukan jawabannya ya. Jadi kalau ada kata-kata perusahaan Z ini bukan jawabannya. Jadi yang kedua adalah kata yang berulang. Kata yang berulang bukan jawaban. Bukan jawaban. Nah, kita lihat. Yang mana ada kata diterima dan kemudian perusahaan Z. Ya. Nah, ini sudah jelas salah. Ya. Ada kata semua kemudian perusahaan Z. Berarti ini bukan jawabannya. B, ya beberapa. Nah, sebenarnya ini bisa ya masuk karena beberapa. Kita save dulu. Perusahaan Z ini pasti salah. D, orang yang pintar tidak akan pernah diterima. Ini kita lihat dulu sesuai nggak sama konteksnya. Kemudian E, tidak ada orang pintar yang memiliki ijazah sarjana. Nah, jadi sebenarnya jawabannya itu sudah pasti B. Karena kalau semua dan beberapa pasti jawabannya beberapa ya. Nah, kemudian kita analisa satu-satu ya. Sesuai nggak kira-kira jawaban yang B ini dengan konteks soal. Semua pelamar yang melamar di perusahaan Z akan diterima. Belum tentu, ini kan beberapa. Nah, ini sudah salah, pasti salah ya. C, perusahaan Z tidak membutuhkan orang yang pintar, sedangkan hanya orang yang pintar diterima. Nah, ini kan salah juga.
Orang yang pintar tidak akan pernah diterima, sedangkan yang diterima adalah orang yang pintar ya. Nah, ini salah juga. Oke. Tidak ada orang yang pintar yang memiliki jasa sarjana, sedangkan yang mendaftar itu kan memiliki jasa sarjana. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Jadi sudah tepat, jawabannya adalah jawaban yang B. Nah, itu cara menjawab soal silogisme. Jadi kata keterangan yang berulang biasanya bukan jawaban. Kemudian kalau ada kata beberapa, jawabannya pasti beberapa. Nah, ini rumus yang penting teman-teman ingat dalam menjawab soal-soal silogisme ini. Paham ya sampai di sini? Oke, lanjut kita soal yang keempat. Nah, ini soal analitis. Soal analitis ini biasanya agak sedikit rumit kalau teman-teman tidak jeli ya dalam melihat atau membaca pertanyaannya. Nah, kita lihat pertanyaannya di mana? Di mana posisi duduk Haris? Berarti ini posisi duduk ya, entah itu melingkar, entah itu baris ya. Biasanya kalau tidak lingkaran baris. Kita baca. Sekelompok remaja yang bernama Ardi, Budi, Cinta, Dina, Eva, Vina, Gita, dan Haris. Oke, ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 orang ya. Kemudian merencanakan pergi liburan dengan menaiki bus yang memiliki 4 baris tempat duduk dengan masing-masing baris terdiri dari 1 kursi yang saling berdampingan. Oke, langsung kita buat ilustrasinya ya. Jadi ada 4 baris. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian masing-masing baris terdiri dari 1 kursi yang saling berdampingan. Oke, berarti saling berdampingan. Nah, ini ya. Nah, berarti ini posisi duduk. Oke. Kita baca lagi. Cinta ingin duduk di samping Nina. Nah, caranya adalah kita lihat dulu siapa yang duduk paling depan. Nah, ini cara untuk kita menjawab atau mendapatkan ya jawabannya agar lebih cepat. Oke, yang mana nih? Yang depan. Oke, ini Ardi dan Budi sangat senang duduk di barisan paling depan. Berarti di sini Ardi dan Budi ya. Nah, ini paling depan. Kemudian yang paling belakang siapa nih? Nah, ini Pina dan Gita. Nah, jadi di sini Pina dan Gita. Udah dapat nih, tinggal yang tengah saja ya. Baru kita baca Cinta ingin duduk di samping Dina dan duduk tepat di belakang Ardi. Berarti Cinta ini di belakang Ardi. Ini Ardi tadi. Ini Cinta. Kemudian Cinta ingin duduk di samping Dina. Berarti Dina di sini ya. Nah, posisinya. Jadi lanjut kita yang kedua, yang mana lagi? Ini udah Dina sudah ya, Cinta juga sudah. Nah, kemudian Ardi juga, kemudian ini Eva. Eva mengambil posisi duduk tepat di depan Pina, berarti Eva di sini. Nah ya, siapa nih? Kemudian Pina dan kita lebih suka duduk di barisan paling belakang. Oke sudah ini. Di mana posisi duduk Haris? Nah, ini berarti Haris di sini ya. Nah, ini Haris. Oke, kita lihat. Haris di mana? Di depan Cinta. Di depan Cinta ini Ardi, salah ya. Di samping Eva. Di samping Eva. Nah, ini jawabannya B. Di belakang Eva. Belakang Eva Pina ya, di samping Budi. Di samping Budi ini Ardi, kemudian di belakang Ardi ada Dina. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke ya, Haris duduk di samping Eva. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Nah, ini cara menjawab soal analitis. Jadi kalau ada soal analitis ini langsung kita untuk tempat duduk ya, tempat duduk ini dalam baris ya. Jadi langsung kita buat seperti ini polanya. Nah, ini ya cara menjawabnya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang mungkin berminat tryout ya, silakan tryout masih dibuka. Kalian bisa daftar dengan klik link ada di deskripsi video ini atau bisa langsung klik link yang ada di bio Instagram saya Meli Umri. Selamat belajar teman-teman semuanya dan pastinya bimbel akan kita buka di tahun depan untuk persiapan tes CPNS atau sekolah kedinasan. Oke, kita lanjut soal yang nomor 5. Nah, ini soal nomor 5 adalah duduk di antara siapa? Haris. Nah, ini masih soal tempat duduk ya. Tapi kita baca terlebih dahulu. Di sebuah perusahaan X, manajer perusahaan memanggil karyawan
karyawannya yang berjumlah 8 orang untuk rapat pada meja bundar terkait produk penjualan. Nah, ini duduk melingkar ya tentang meja bundar. Ada berapa teman-teman yang dapat soal ini? Jadi kita ilustrasikan buat meja bundar kemudian untuk 8 orang. Nah, kalau untuk 8 orang ini caranya ya kita buat seperti ini. Ini titik tengahnya. Nah, ini untuk berapa nih? Untuk 4 orang. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau mau 8, buat seperti ini, kemudian buat seperti ini. Nah, ini udah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita baca lagi. Zaki duduk berhadapan dengan Pina. Nah, Zaki berhadapan dengan Pina. Berarti kita buat sini Zaki ya. Berhadapan duduknya dengan Pina. Nah, kita buat ilustrasi seperti ini. Kemudian Pina dan Rida berhadapan dengan Salwa. Nah, kita nggak tahu ya. Rida dan Salwa ini di mana posisinya. Lanjut kita baca terlebih dahulu. Jadi Zaki dan Pina sudah dapat ya. Dina duduk di dekat Zaki. Nah, jadi kita lihat dulu cari siapa yang paling terdekat antara dua nama ini ya. Dina duduk dekat Zaki. Nah, Zaki ini duduk, Dina itu duduk dekat Zaki. Bisa di sini, bisa di sini ya. Kita buat aja dulu di sini. Oke, ini Dina duduk dekat Zaki. Dan berhadapan dengan Haris. Nah, berarti Dina dengan Haris berhadapannya. Nah, Haris di sini. Kemudian Dina, Zaki sudah ya. Haris juga sudah. Pipi duduk di antara Salwa dan Pina. Nah, Pipi duduk di antara Salwa dan Pina. Pina di sini, berarti di sini adalah Salwa. Nah, di antara Salwa dan Pina, di sini ada Pipi. Nah, ini ya caranya. Dan berhadapan dengan Priska. Nah, Pipi ini berhadapan dengan Priska. Oke. Dengan Priska. Nah, kemudian baru Salwa berhadapan dengan siapa nih? Salwa berhadapan dengan Rida. Berarti Ridanya di sini. Nah, yang ditanyakan duduk di antara siapa? Haris. Ini yang ditanyakan. Haris ini di mana duduknya? Haris duduk di antara Pina dan Rida. Kita lihat. Pina dan Rida mana? Nah, ini jawabannya adalah yang D. Oke. Paham ya? Jadi kalau untuk soal-soal duduk melingkar ini kita buatnya seperti ini. Kita langsung ilustrasikan. Oke. Lanjut kita ini jawabannya D ya. Lanjut kita ke soal yang nomor 6. Minyak kemudian sama dengan es dingin. Nah, ini bukan pilah negara ya. Ini belum saya rubah. Jadi ini masuk soalnya adalah analogi ya. Nah, jadi apakah jawabannya cair, goreng, kental, licin, dan panas? Ini PR untuk teman-teman semuanya. Jadi silakan kalian jawab di kolom komentar dan bahas. Dan kemudian beri alasannya. Cara menjawab soal analogi saya pernah bilang di video-video sebelum-sebelumnya. Sudah ada materinya juga. Buat menjadi sebuah kalimat katanya ya. Jadi kata ini dibuatkan menjadi sebuah kalimat. Baru teman-teman akan mendapatkan nanti jawabannya. Oke teman-teman. Mungkin cukup untuk video kali ini dan nantikan video-video berikutnya. Dan bagi teman-teman yang belum menonton video-video yang lainnya silakan ya bantu rekomendasikan channel ini, bantu dukung agar channel ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya dalam proses menemani teman-teman mendapatkan NIP lulus menjadi ASN ya. Dan saya doakan kalian mendapatkan nilai maksimal, terus kalian lulus tanpa hambatan yang berarti sampai nantinya kalian dinyatakan menjadi seorang ASN. Dan tentunya terima kasih teman-teman yang sudah request terkait dengan materi-materi ya ataupun soal yang ingin dibahas. Silakan request saja bagi yang masih memiliki di kolom komentar dan pastinya saya tunggu. Bagi teman-teman semuanya jangan lupa berdoa sebelum belajar dan mengerjakan soal SKDCAT. Terima kasih, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.